Selamat malam, Pak Pak Nane ya, Pak Nano, Bunda Catherine, Bang Adon, Bang ini Izin bertanya, sabar dulu, Bunda. Kang Mas Prayit, selamat malam. Itu Kang Mas Prayit. Ini berkacamata dulu saya. Izin bertanya. Oh iya, silakan, Bapak. Selamat malam semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, bunda-bunda. Ingin bertanya yang soal yang Bunda Noni tadi sampaikan soal koin yang di bursa. Ya tertarik juga karena ya edukasi mungkin ada dari YouTube, ada dari Facebook juga menyampaikan memang beda seperti itu. Jadi kalau menurut Bunda memang itu memang sama, ya mungkin itu lebih baik memang. Cuma memang ada sedikit ganjalan kalau yang di bursa itu sama, berarti kalau yang penyeroknya itu berarti gimana maksudnya, apa nggak enak, mereka nggak nambang tapi cuma cukup nyerok aja dengan modal cuma sedikit tapi nilainya GCV. Itu gimana kira-kira, Pak? Sebenarnya pertanyaannya gampang itu, Pak. Sama itu, Pak. Coba Bapak. Ibarat seorang petani, Pak. Dia petani, jadi Bapak bukan. Jadi kok enak kali Bapak beli beras, sementara Bapak nggak ikut kontribusi. Bapak nggak pernah nyangkol sawah, nggak pernah mupuk padinya. Kok Bapak beli beras? Itu sama, Pak, pertanyaannya. Jadi bursa itu kan untuk memperluas jaringan. Jadi ya bisa aja pionir-pionir yang belum migrasi, pionir-pionir yang belum lulus KYC, dia bisa beli di bursa. Jadi kalau enak aja katanya kok, karena orang itu enak aja, semua koin yang di bursa itu adalah hasil kontribusi dari pionir. Jadi pionir yang udah berkontribusi karena banyak koinnya dijual, udah menambang pi, dia koinnya dicuri, Pak. Dicuri, dijual lah di bursa, itu tetap koin. Jadi kalau ada orang mengatakan koin di bursa itu bukan koin asli, saya pastikan orangnya nggak. Itu semua sama. Ibarat tadi, Pak, kayak petani. Kok enak kali orang nggak pernah nanam padi, nggak pernah mupuk, nggak pernah nyangkol, kok beli beras bisa makan. Itu sama. Ya orang karena dia bukan penambang, mungkin dia punya alamat wallet di OKX, punya alamat wallet di Get.io, dia beli aja karena dia nggak terlibat menambang, ataupun dia akunnya udah kena banned, ya beli aja, nggak masalah itu, Pak. Nggak ada koinnya istilahnya harga dibedakan, nggak ada, semua tetap sama. Semua koin itu semua hasil kontribusi pionir. Nggak ada kalau orang yang udah menghembuskan napasnya itu katanya udah biasa di kripto, nggak ada koin kripto itu bisa dipalsukan, Pak. Termasuk Bitcoin, Sidra, itu nggak akan bisa. Nggak bisa satu koin dirubah jadi 100 koin, itu nggak akan bisa. Pi tetap pi. Jadi Sidra ya tetap Sidra, nggak ada nilai, tetap sama, Pak. Kalau sekarang acuannya di bursa 12.000, mau koin apapun ya namanya pi tetap 12.000. Jadi kalau ada orang kan merasa keberatan, wah saya nambang udah 6 tahun nilainya segini. Ya kalau dia mau banyak ya beli lagi di bursa. Kalau dia merasa kekurangan. Sebenarnya sama, Pak. Itu hanya satu, di bursa itu hanya 4 bursa. Itu kan hanya untuk memperluas jaringan. Jadi bersyukurlah di bursa itu nilainya enggak GCP, enggak $100. Kalau $100 aja nggak ada yang sanggup itu, Pak, beli koin pi. Jadi bersyukurlah sekarang ini harganya masih kayak kacang goreng. Dilistingkan bursa itu dengan kayak semua orang bisa terlibat. Kalau sekarang udah 70 juta mungkin, Pak,
Kalau berapa bulan ke depan mungkin 200 juta pengguna nanti Pi yang udah mempunyai Pi. Dengan satu lagi, ambasador itu nggak pernah menyarankan menyerok. Ambasador itu menyarankan pioner-pioner yang belum punya koin, yang belum migrasi itu beli koin. 1 koin, 5 koin, atau 10 koin untuk persiapan menghadapi open global. Jadi kalau ada yang mengatakan ambasador itu menyuruh menyerok koin di bursa, itu otaknya udah error, Pak. Itu semua pembodohan, edukasi pembodohan itu. Mau di YouTuber, mau apa, itu otaknya suruh periksa ke dokter, nggak ada otaknya itu. Jadi semua koin yang ada di bursa itu semua koin hasil kontribusi dari pioner. Tidak ada koin palsu. Cuma kita harus ingat, masuklah, belilah koin di bursa yang udah lulus KYB. Bukan kayak platform-platform, Pak. Untuk menjadi member prioritas, untuk menjadi member gold, untuk menjadi member apa itu, ngumpulkan koin itu lebih penipuan, Pak. Makanya sekarang banyak platform-platform istilahnya mengumpulkan koin. Kalau platform nggak punya modal, itu udah dipermudah oleh Kortim. Bisa mengajukan proposal ke Kortim untuk minta dana bantuan pinjaman ke Kortim. Jadi bukan pembodohan kepada pioner, bukan pembodohan untuk ngumpulkan koin ke pioner. Jadi kalau apapun nama platformnya yang mengumpulkan koin-koin dari pioner, itu jelas platform penipuan. Itu nggak ada. Kortim tidak pernah memberatkan seorang pioner pun. Kita nambang gratis, nggak dibebankan, nggak pernah bayar ke Kortim. Jadi jangan nganggap koin yang di bursa itu palsu, ada hitam ada putih, nilai nggak sama, itu otaknya error, bilang aja gitu, Pak. Itu pembodohan. Siap Pak Andi, terima kasih informasinya. Izin menambahkan tadi. Selamat malam. Lanjut. Iya, terima kasih buat Bunda Nani yang udah ngasih mic ke saya. Ada beberapa catatan yang saya tangkap dari pertanyaan Pak Naone ya. Jadi di sini saya tangkap yang pertama itu dikatakan ketimpangan ya, kalau saya katakan. Yang mana ya memang ramai juga, tidak bisa dipungkiri seperti biasa ya, yang mana pioner tuh ramai, kecewa segala macam, yang 6 tahun menambang kan begitu ya tuh. Tapi ketika muncul di bursa itu nilai rendah, kan itu yang pertama. Dan yang selain pioner ataupun yang juga pioner itu kan bisa beli. Oke, ya itu ketimpangannya, itu kecewa intinya gitu. Selama 6 tahun itu, kenapa nilainya sekian, kenapa nilainya rendah? Udah sering banget saya katakan itu untuk adopsi massal, kan gitu. Terus yang kedua, ekosistem. Nah, yang tadi mungkin belum sempat dipahami oleh Pak None ya, di situ bagi siapapun yang tanda kutip ya, yang bukan pioner, itu memang untuk adopsi massal. Jadi yang bukan pioner pun bisa membeli Pi. Oke, nah tapi kalau misalkan untuk masuk ke ekosistem Pi Network, ya harus download Pi Network, harus lulus KYC Pi Network, harus punya dompet Pi Network. Nah, kalau bukan pioner kan nggak bisa. Itu sehingga yang dari bursa baru bisa ditransfer ke Pi Wallet. Begitu Pak None, yang kedua. Dan yang ketiga, ya nggak tahu ya Bunda, saya juga mungkin siapa ada apa ya YouTuber katanya ada yang menginformasikan Pi itu palsu atau gimana. Itu ya saya juga YouTuber, barangkali ada yang belum tahu, tapi saya belum pernah menginformasikan soal itu. Karena apa? Itu sebetulnya info lama. Dan yang saya tadi baca dari artikelnya Ibu Dorisin ya, yaitu rumor gitu. Rumor sehingga apa? Sehingga untuk mengecilkan hati pioner.
Sehingga kalau misalkan nilainya rendah, down gitu kan, frustasi dan sebagainya, berharap para penyerok itu ya udah jual aja ke gua misalkan kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, kenapa nilainya rendah? Ya udah sering sama Pak Adi juga dulu ya kita obrolin ya Pak Andi Nova itu. Jadi ya itu memang untuk adopsi massal. Itu di core team loh sendiri yang mengatakan ini banyak banget masih sampai sekarang gitu kan yang nggak percaya dengan nilai di bursa, nilainya rendah, kan sudah jelas. Namanya untuk adopsi massal. Tadi Pak Andi mengatakan jangankan $100, Pak Andi ya, gitu. $10 saja itu berat kalau untuk adopsi massal. Tapi kalau nilainya seperti harga kacang rebus apa tadi itu, ya anggaplah ya gitu. Nilainya rendah, ya itu untuk adopsi massal supaya pie-nya itu menyebar gitu loh. Ini bukan skala desa, bukan skala kota, bukan skala negara, tapi skala dunia. Perusahaan-perusahaan besar global di berbagai dunia dimanapun berada ya memang untuk adopsi gitu. Perusahaan-perusahaan besar ya beberapa waktu lalu kata Bunda Noni juga memang betul terjadi transaksi sampai 155 juta pai itu bukan perorangan itu yang beli. Tuh. Nah kalau nilainya $100 ya kan nggak mungkin kayaknya sampai perusahaan waduh ini ngeri banget nih kok gue misalkan beli gak bisa beli banyak gitu loh. Jadi perlu dipahami karena apa, para duta GCP itu sudah memberlakukan pai yang di bursa itu dimasukkan ke P-Wallet itu asli gitu ya. Nah terus bisa dipakai untuk domain dan sebagainya, bahkan bisa transaksi dan sebagainya karena memang itu asli itu kan. Itu aja ya, ini memang harap dimaklum aja ya buat harap bersabar juga buat para duta GCP ini untuk mengedukasi karena mungkin masih banyak juga pioners yang ketinggalan informasi atau mungkin ada yang baru terus kebetulan nyimak informasi yang tanda kutip ya itu nggak sesuai dengan yang selama ini para duta GCP berikan edukasinya seperti itu. Semoga bisa dipahami buat Pak Naone ya yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Bunda Noni. Thank you, Mang Adon, Om Andi Nova. Semoga Pak Naone ya bisa mengerti. Oke, jadi seperti itu ya, Bapak-bapak, Bunda-bunda, sahabat pioner terkasih ya yang sudah hadir pada malam hari ini di obrolan santai Pioner Indonesia di X ya. Nah, itulah rumor-rumor yang sebenarnya sudah dari dulu-dulu, namun ya mereka keluarkan lagi itu rumor-rumor. Sehingga apa? Para pioneers ini jadinya, aduh bagaimana ini saya kok begini kan? Jadi orangnya itu galau. Saya bilang tidak usah galau ya. Minum dulu kopi, minum dulu teh panas, biar tidak beleng-beleng. Kenapa? Karena rumor-rumor inilah yang nanti bikin kita down loh, gitu. Ya, mungkin silakan mau ditambahkan oleh Mas D ya, Mas D, Bunda Asrin, silakan. Ya, assalamualaikum, malam semua. Selamat malam Pak De. Iya, malam. Iya. Ya, tadi yang nanya tadi Pak Naoni ya. Ya bisa dipahami ya. Memang dari dulu, dari awal nambang sampai hari ini tahun ke-6, kita ini pioner ini kan memang dari orang-orang biasa. Ekosistem ini dibangun dengan dan dari orang-orang biasa, bukan orang-orang luar biasa. Ini bagi mereka yang terancam posisinya. Artinya posisinya apa? Selama ini mereka kan enak kan ya, posisi enak. Rupanya dengan lahirnya Pi ini mereka itu terancam dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi, dari sisi aset yang mereka dapatkan yang seperti itu luar biasa, itu terancam runtuh. Lah bagaimana nanti mereka itu bisa bertahan lebih lama lagi? Syukur-syukur kalau bisa menggagalkan Pi Network, itu tambah luar biasa. Itu memang target. Apalagi ini fake ya, udah ndak bisa ditutup-tutupi lagi.
lawannya adalah deep state, elit global. Jadi lawan yang ya tak terkalahkan lah, karena sistemnya sudah mendominasi itu ya, bahkan berabad-abad sudah ya sistemnya ini. Jadi memang mereka sengaja melemahkan kita, memprovokasi kita, itu membangun opini itu ya, kita digiring ke arah bagaimana kita nanti lemah, maka jadilah pionir yang kuat. Nah ini soal tadi tanya itu nanti enak apa namanya bisa beli koin banyak-banyak di sana tanpa nambang. Itu saya kemarin juga ngomong sama teman-teman, kita tidak perlu iri sama yang bukan pionir, kita tidak perlu cemburu. Bagaimanapun kita adalah pelopor, kita perintis, kita pionir, kita yang membangun. P-Network ini yang menjadi jaringan itu kita adalah jaringan P-Network. Kita bagian dari jaringan P-Network, kita adalah jaringan. Jadi P ini milik kita, desentral. Kita ini tersebar di seluruh dunia. Jadi P ini milik kita semua, para pionir yang tersebar di dunia, desentral. Maka kita nanti secara individu mempunyai power yang tak terkalahkan. Bicara mereka yang bukan pionir bisa memborong karena mereka punya duit, terlepas dia tuh borong 1 juta koin, 10 juta koin, 100 juta koin. Emang gue pikirin kamu borong modelnya apa, seperti apa kamu hebatnya, koin Pi tetap bersemayam di wallet Pi. Pi tidak bisa bersemayam di luar wallet Pi. Satu itu. Lah, ketika mereka borong di bursa, pertanyaannya, koin yang mereka beli, mereka tempatkan di mana? Mereka simpan di mana? Ini kalau kacamata pionir yang secara umum ya. Tetangga saya trader ya, ahli kripto. Mereka borong koin Pi di bursa. Seberapa banyak yang mereka beli? Pertanyaan saya, setelah mereka beli, mereka simpan di mana koin Pi-nya? Tentunya ada di wallet SUB. SUB di mana? Nge-SUB di walletnya bursa yang bersangkutan. Bursa memiliki wallet G. Pengguna bursa mereka ngontrak di situ, in the cost, ngontrak. Nah, karena mereka ngontrak oleh wallet G bursa, misalnya OKX. OKX itu GALY walletnya. Karena kita ngontrak di OKX, maka kita dikasih kode MALY. Semua pengguna bursa OKX yang memiliki wallet Pi semua diawali MALY. Hanya berapa angka di belakang itu yang membedakan. Terus nanti ke depan bagaimana? Ini kita bicara kegunaan atau fungsi koin yang ada di wallet MALY. Wallet yang ada di MALY, wallet yang ada di bursa, hanya bisa digunakan untuk membeli produk kripto yang diperdagangkan. Hanya bisa untuk membeli produk kripto yang diperdagangkan di bursa. Lebih dari itu tidak bisa. Karena wallet MALY, artinya wallet multiplex, tidak bisa untuk beli sandal, tidak bisa untuk beli bedak, tidak bisa buat beli sembako, hanya bisa beli kripto yang diperdagangkan, kripto yang
mendapatkan harga indeks pasar ICO kripto-kripto yang sudah diinisialisasi atau terdaftar di market cap. Itu mereka yang tidak mempunyai wallet. Sebatas itu pun terbatas karena bursa bukan desentral. Bursa OKX, Bitget dan sebagainya termasuk Binance itu sentral, maka terbatas. Itu. Jadi percuma mereka punya koin jutaan. Pada akhirnya mereka nanti konversi dalam artian bukan sekedar tukar untuk mendapatkan koin P untuk apa namanya? Yang lain-lain misalnya yang apa namanya? Koin-koin yang diperdagangkan itu juga menukarnya dengan cara mengagunkan atau menjaminkan asetnya. Ya sebatas itu aja, muter-muter di sana. Sementara mereka yang ingin mempunyai wallet agar mereka bisa belanja sembako, kosmetik atau otomotif, minimal mereka harus mempunyai wallet dari bangsa. Itu merupakan opsi atau alternatif termudah. Ya, itu pun untuk bisa mendapatkan bangsa, sampean juga harus KYC versi bangsa. Bangsa memberikan syarat KYC itu pun sesuai atau apa namanya ya, sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Kortim. Jadi bangsa memberikan KYC itu bukan semaunya bangsa, tapi itu juga sesuai dengan ketentuan dari Kortim. Itu pun prosedurnya harus download P-Network, membuat akun P-Network. Kalau enggak ya enggak bisa dapat bangsa toh. Setelah bikin akun P-Network, melakukan langkah pertama dari daftar periksa mainnet, yaitu download P-Browser. Setelah download P-Browser adalah langkah pertama. Langkah kedua membuat frase sandi. Setelah membuat frase sandi, baru mereka bisa membuka wallet. Wallet terbuka, di situ ada tawaran untuk bangsa. Bayar. Membayar kan? Nah, itu ya. Sementara ini saat ini masih dalam fase lelang, kita harus membayar 100 US dollar. Itu pun nanti ini kita keluarkan duit, kita nanti ada P yang bersemayam di wallet bangsa. Fungsi dari wallet bangsa ya untuk belanja dan belanja. Jadi wallet bangsa itu tidak bisa apa namanya ya, aktif produktif. Wallet bangsa itu sifatnya hanya konsumtif, hanya untuk belanja. Itu berbeda dengan pioner. Dengan wallet P yang dari P-Browser, koin yang dimiliki pioner tidak akan pernah habis, karena akan selalu bertambah. Itu. Jadi pioner mampu memproduksi melalui proses migrasi, melalui proses validasi dari reward yang ada. Terus itu akan produktif. Jadi terus nyumber, ibaratnya mata air itu terus keluar mata airnya. Nah, ini untuk jangka panjang. Maka ketika ada teman-teman yang cemburu atau iri orang yang bukan pioner bisa mendapatkan koin P, itu hanya berlangsung jangka pendek. Itu. Dan itu saya yakin dari informasi-informasi terpercaya itu tidak lebih dari tahun 2025. Secara spesifik tidak lebih dari bulan Agustus dan September. Artinya sistem sudah beralih ke sistem blockchain. Itu ya. Sistem digital.
yang menjalankan aset kripto sebagai currency nanti. Nah saat sekarang sementara kita di sini diminta untuk mentransaksikan barang dengan pi merujuk pada 314159. Berarti ini ada dua harga. Nah ini pi bukan harga kalau sebagai alat bayar. Kita menggunakan pi sebagai alat bayar merujuk pada 314159. Pi yang ada di bursa itu bukan alat bayar. Mereka di sana, pi yang ada di sana itu untuk dilelang. Seperti tadi yang disampaikan sama Mahadon sama Pak Andi Nova. Tujuannya apa di sana itu? Agar nanti masyarakat mampu mengadopsinya dengan harga yang rendah atas harga lelang. Makanya saya dari dulu sudah sampaikan, jangan pernah berharap harga pi di lelang bursa tinggi. Kalau tinggi nanti orang-orang bawah tidak mampu beli. Itu buktinya sekarang walaupun kelangkaan koin pi di bursa terjadi, harganya tetap rendah. Padahal hukum pasar di bursa exchanger, apabila koin kripto yang diperdagangkan banyak di pasar, akan mengakibatkan harga kripto itu turun rendah. Tapi kalau produk kripto yang di pasar itu langka, akan berdampak pada tingginya harga kripto. Kan gitu, terkait masalah penawaran dan permintaan. Lah, apa itu berlaku pada pi yang notabene ada di bursa lelang? Pi sekarang ini sudah langka. Itu ya. Di OKX sekarang lebih kurangnya kisaran antara 20 sampai 22 juta saldo OKX. Yang ada di Max. Di Max itu saldonya tinggal 30 sampai 31 ribu. 31 juta ya juta. Sementara yang di Bitget sekitar 100 jutaan. Jadi habis, sudah diborong, semakin langka. Tapi kenapa harganya kok tidak naik-naik? Nah ini, karena di sini bukan produk yang notabene diperdagangkan. Ini adalah event, momen di mana kalau masyarakat cerdas, katanya Pak Andi, kalau masyarakat cerdas, tentunya momen ini digunakan sebaik-baiknya untuk mengambil bagi pioner yang koinnya sedikit, bisa membeli bagi perusahaan-perusahaan eksternal yang ingin mendapatkan domain pi. Ambil momen ini, beli di sana. Bagi teman-teman yang bukan pioner dan bukan pengusaha, mereka tidak ngerti, kita pioner, ajak mereka. Minimal, ayo coba kamu invest 10 koin aja, mumpung masih 10 ribu, 100 ribu kamu punya ini. Nanti gimana? Titipkan ke saya. Tentunya amanah ya. Itu sudah luar biasa. Nah ini ya. Dan percayalah, sampai saat ini pi yang di bursa itu bukan nilai, melainkan harga lelang. Kata-kata lelang dipertebal. Kata-kata lelang jangan dibuang. Bukan diperdagangkan seperti kripto-kripto pada umumnya. Ini hanya event, hanya momen lelang. Itu. Sementara koin-koin pi yang dipegang teman-teman pioner di luar, yang digunakan untuk mentransaksikan terhadap es jus, nasi rawon, kacamata, sembako, macam-macam, itu alat bayar.
Makanya kita merujuk pada 314159. Ini akan terus berlangsung sampai pada saatnya sistem memberikan ruang untuk pi sebagai mata uang global. Pada saat ini pi belum bisa berjalan pada sistemnya. Kenapa? Saat ini sistem yang sedang berjalan adalah sistem keuangan tradisional, sistem keuangan yang terpusat, sistem keuangan yang sentral. Itu. Apakah mungkin pi yang notabene 314159, yang notabene merupakan stable coin, yang notabene itu terdesentralized, berjalan di sistem yang saat ini sedang berjalan? Ya tidak mungkin. Maka ketika ada kegiatan lelang di bursa, tidak perlu bingung.